Maka, belum lama ini muncullah albumnya yang bertajuk Jati Diri. Jelas sekali maksudnya, Jati Diri Anang adalah musik rock. Ya sebenarnya pas lagi ketemu Yanti, ya namanya orang jatuh cinta gimana sih? Jatuh cinta itu memang nikmat rasanya. Enak sekali emang jatuh cinta, bisa makanya dibilang bisa lupa. Makanya pas lagi ketemu Yanti, ya asik-asik ngomongin cinta mulu. Kok pintu terbuka gitu. Terus dia langsung masuk ke kamar, udah terbuka semua. Kamar-kamar tuh udah terbuka semua, udah aduh, sepertinya dicongkel dengan paksa gitu, rusak semua. Semua kamar rusak. Isinya udah adul semua. Tampaknya pencuri berusaha mencari harta lebih banyak. Hal ini terlihat dari kamar tidur dan lemari baju Nani yang dibongkar paksa dan dalam keadaan berantakan. Dan pencuri berhasil menggondol seperangkat perhiasan mas kawin putrinya. Sementara perhiasan milik Nani tidak berhasil diangkut. Ya sebetulnya nggak begitu banyak ya seperangkat perhiasan anak saya. Nggak ada, pakaian nggak ada yang diambil. Terus uang juga nggak ada, mungkinnya karena terburu-buru ya nggak lihat ada uang atau gimana ya. Punya anak saya, punya anak saya bukan punya saya. Kalau saya memang nggak pernah ninggal di perhiasan dan surat-surat penting tuh nggak di rumah gitu. Saya masukkan ke loker ya, ke bank gitu ya. Tapi semua isi rumah itu semua, kayak kapal pecah aja begitu. Motivasinya kasih mau lucu-lucuan aja kali ya. Cuman kagetnya itu yang tidak ternilai ya. Shocknya itu iya, habis banjir. Bekas banjir aja belum sempat semuanya kembali seperti semula. Udah sejak itu jadi penakut saya, trauma. Ternyata kalau gitu saya ada juga orang yang nggak senang sama saya. Jadi saya sekarang harus berusaha supaya orang lebih senang lagi sama saya. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan saya diberi dengan ada yang gini kan, jadi saya punya pikiran ya harus lebih waspada barangkali ya. Umumnya ya bukan hanya untuk saya sendiri tapi untuk seluruhnya masyarakat Indonesia. Peraih Piala Citra 1984 ini segera menghubungi pihak RT setempat guna melaporkan kejadian yang dialaminya. Nani berharap pihak berwajib segera menindaklanjuti laporan tersebut. Saya ke RT aja, karena yang terdekat kan RT. Dia akan ditindaklanjutin bagaimana ya. Karena kan semua udah kayak itu, jadi kan kalau langsung saya beres-beresin aja supaya traumanya nggak menjadi-jadi gitu. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Berikut ini tentang Reni Jayusman. Lama ia tidak menyanyi rock. Setidaknya selama bertahun-tahun belakangan ini ia tidak menghasilkan album rock yang sesuai dengan predikatnya sebagai seorang rocker. Kabar terakhir darinya bahwa ia sekarang masih hadir di seputar dunia rock, hanya saja ia sebagai promotor festival cipta lagu dan penyanyi rock. Apakah Reni Jayusman akan menyanyi lagi untuk mengangkat namanya sebagai penyanyi rock yang lama tenggelam di masyarakat luas? Barangkali dalam jangka pendek ini tidak. Memang ini masih berkaitan dengan rock. Namun Reni tidak menyanyi, melainkan akan menjadi penyelenggara festival lagu dan penyanyi rock. Lihatlah di tangannya ini, ada proposal bisnis untuk menyelenggarakan acara lomba cipta lagu rock dan lomba penyanyi rock. Kepadanya kami berterus terang menanyakan, apakah Reni sedang bersiap untuk pensiun sebagai penyanyi dan mengubah diri menjadi promotor atau penyelenggara acara saja? Pengen lebih punya tantangan aja gitu loh. Gue pengen coba bisnis dan pengen melihat perkembangannya seperti apa sih sebetulnya gitu loh. Yang dimaksud Reni adalah bisnis dalam musik rock. Maka sebagai awal langkah, ia mencoba menyelenggarakan lomba cipta lagu rock untuk segala usia dan lomba penyanyi rock di bawah usia 25 tahun dengan total hadiah 95 juta rupiah. Iya, dan kalaupun gue jadi promotor kan tidak jauh sepak terjangnya di musik yang gue gauli juga gitu. Jadi kerinduan itu apa jenenge ya? terjawab. Mengembangkan sayap kepada satu tantangan yang lebih aja gitu.
Tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak bisa membuat album rock, menjadi penyelenggara acara rock pun boleh. Itulah Reni Jayusman sekarang. Kompetisi lagu dan penyanyi rock se-Indonesia. Kenapa? Kita sekarang harus sadar bahwa penyanyi rock itu sudah sangat langka banget. Dan yang banyak bermunculan itu grup rock gitu ya. Terus yang satu lagi, kenapa kok skopnya nasional? Sebab kita sekarang ini sedang menghadapi satu ancaman disintegrasi bangsa. Dengan alasan terakhir inilah Reni Jayusman dan Ben Sleo berharap Presiden Megawati bersedia untuk turun tangan. Nah, tahun ini kelihatannya Ibu Reni ini sudah memasukkan proposal ke Sekretariat Negara tentu saja lewat sana. Akses ini mudah-mudahan akan menjadi penting sekali karena bagaimanapun juga support dari pimpinan tertinggi negara ini akan menjadikan kompetisi menjadi nasional dan sangat kredibel. Mudah-mudahan kami masih ada perjuangan panitia kepada Ibu RI 1 untuk bisa memberikan tropinya ya, memperebutkan tropi beliau. Dan restunya yang paling penting. Mudah-mudahan lewat kabar-kabari bisa direstui. Masih tentang rock, yang ini adalah Anang Hermansyah. Ia tahu betul bahwa pasaran musik rock tidak terlalu tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan lagu-lagu manis yang ia dendangkan dengan Krisdayanti istrinya. Namun karena tuntutan jiwa, boleh dong sesekali Anang bernyanyi rock? Anang Hermansyah dan musik rock. Dulu pun ia dikenal begitu setelah meninggalkan daerahnya Jember, Jawa Timur, pindah ke Jakarta, dan membentuk band bernama Kidnap. Tapi setelah menikah dengan Krisdayanti, musik Anang berubah menjadi sangat manis. Lihat saja duet suami istri itu pernah menghasilkan album yang sangat laris. Tapi burung elang selalu pulang ke habitatnya manakala musim dingin telah usai. Demikian pula Anang Hermansyah. Ia rindu untuk ngerok lagi. Maka belum lama ini muncullah albumnya yang bertajuk Jati Diri. Jelas sekali maksudnya, jati diri Anang adalah musik rock. Ya sebenarnya pas lagi ketemu Yanti, ya namanya orang jatuh cinta gimana sih? Jatuh cinta itu memang nikmat rasanya. Enak sekali emang jatuh cinta, bisa, makanya dibilang bisa lupa. Makanya pas lagi ketemu Yanti, ya asik-asik ngomongin cinta mulu, bikin lagu yang sendu-sendu terus. Terus ya akhir-akhir ini jadi kepingin lagi nih. Jadi kayak puber gitu. Aku kepingin lagi nih kayak dulu. Boleh nggak? Kebetulan Yanti juga ngarepin, dia juga merasa kangen kayaknya ngelihat aku main musik rock lagi. Pemirsa, seperti yang dikatakan Reni Jayusman tadi, Indonesia saat ini kehilangan penyanyi rock individual. Yang banyak adalah band rock. Dan Anang Hermansyah adalah sedikit dari penyanyi rock individual kita. Solois rock aku belum lihat lagi nih. Nah kayaknya aku jadi sangat keinginanku semakin kristal gitu. Aku harus ngeluarin album ini. Tapi lihatlah tahun depan, kata Anang Hermansyah meramalkan. Menurutnya musik rock Indonesia akan berjaya pada saat itu. Iya, komunitas rock tuh enak aja gitu, asik. Makan gak makan memang kumpul gitu. Aku kangen banget dengan peristiwa-peristiwa dulu. Maka Anang pun membuat album rock, sekalipun ia sadar albumnya ini tidak akan selaris dibanding kalau ia berduet dengan Krisdayanti membawakan lagu-lagu manis. Ada God Bless-nya. Ada. Habis kangen aku sama dia. Nggak ada lah. Pemirsa, masih tentang seorang penyanyi yang masih bagus dalam membawakan lagu-lagu rock, berikut ini adalah Ita Purnamasari. Apa yang akan dilakukan oleh seorang perempuan penyanyi lagu-lagu slow rock ini jika kepuasan batinnya sudah tercapai? Jawabannya antara lain adalah ia ingin punya anak lagi. Lagu yang dinyanyikan Ita Purnamasari ini aslinya diiringi orkestra yang dikondak oleh Dwiki Darmawan suaminya. Ini adalah untuk kedua kalinya Dwiki menangani musik istrinya dengan orkestra setelah yang pertama di tahun 96. Awalnya itu gini kan, terakhir Mas Dwiki bikin sama Mas Hadat Awi dengan lagu sholawat pakai orkestra. Terus terang itu kan penggarapannya lama, kurang lebih setengah tahun ya pada tahun 2001. Saya tuh kan ikut ngeliat gitu kalau Mas Dwiki lagi rekaman, terus gue dengar. Terus terang saya tuh terharu loh Mas. Waduh, ini sholawat digabungin sama orkestra ternyata berhasil gitu. Bukan karena mentang-mentang suami saya sendiri ya, tapi saya tuh kagum sama Mas Dwiki gitu loh. Wah, kalau orang lain bisa, loh kenapa istri sendiri nggak digarap? Lah udah, pada waktu Mas Dwiki nggak sibuk saya todong. Ayo sekarang giliran istrimu sendiri, ya udah. Maka lahirlah album terbaru atau album ke-11 Ita dengan musik sepenuhnya ditangani suami sendiri.
Setelah kerjasama dalam bidang musik, tentu saja ada kerjasama lainnya. Namanya juga suami istri. Fernanda, anak mereka yang kini hampir berusia 2,5 tahun, rasanya sudah pantas mendapat adik. Jadi saya sama Mas Dwiki udah